Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas petunjuknya yang hak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam, memudahkan kita untuk menjaga kehormatan kita, menjaga kebaikan-kebaikan dalam diri kita dengan tetap berpegang teguh dengan petunjuknya. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pertemuan yang lalu saya telah menjanjikan untuk mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan tabarruj, ya. Tabarruj yang merupakan model dandanan wanita modern tapi ala jahiliyah, ya. Yang ini tentu merupakan perkara yang pantas untuk kita ingatkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang beriman, disebabkan perkara ini saat ini tengah marak, ya, nampak di kalangan wanita kaum muslimin, bentuk memudahkan atau bergampang-gampang dalam hal ini, padahal ini merupakan perkara yang termasuk dosa besar, ya, ditegaskan termasuk dosa besar oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena diancam dengan ancaman yang keras, bahkan disebutkan dengan laknat dalam hadis-hadis yang sahih, dan diancam untuk diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Auzubillahi min dzalik. Bagi orang yang melakukannya, tentu saja ini merupakan ancaman besar yang menunjukkan perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Maka sehubungan juga dengan yang seperti saya terangkan pada pertemuan yang lalu, permintaan dari beberapa akhwat yang mengusulkan untuk dibahas masalah ini secara khusus, yang tentu saja ana yakin ya bahwasanya penjelasan dari para ustadz al-afadil dan para guru kita, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik mereka dalam kebaikan, dalam menyampaikan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hak kepada umat ini. Penjelasan dari mereka tidak kurang, dan contoh yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka juga alhamdulillah merupakan panutan yang baik. Akan tetapi
dikarenakan perkembangan zaman, banyaknya fitnah-fitnah di sekitar kita, dan kelemahan iman yang ada pada diri kita, sehingga tentu saja yang terjadi adalah munculnya orang-orang yang punya keinginan untuk memadukan Islam, memadukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya, dengan alasan untuk lebih diterima, dengan alasan untuk lebih bisa mendekati masyarakat, sehingga terjadilah apa yang terjadi, yakni orang-orang yang tidak paham ilmu agama, kemudian berusaha untuk menjadikan Islam itu menurut pandangannya terkesan indah, padahal Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha indah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dirinya, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lupa. Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lupa. Maka dengan ayat yang jelas ini menggambarkan kepada kita tidak ada satupun kebaikan dalam Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala lupakan. Tidak ada satupun sebab untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak syariatkan dalam agamanya. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang kemudian mengesankan ajaran Islam itu tidak cocok untuk diterapkan di zaman sekarang, kita harus mengadakan perubahan, kita harus mengadakan modifikasi dan yang lainnya, ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat merusak, yang justru mengesankan agama Islam itu adalah agama yang tidak sempurna, yang berarti masih membutuhkan pemikiran manusia untuk menyempurnakannya. Maka kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam banyak ayat Al-Quran tentang kebaikan yang ada dalam Islam. Dalam surat An-Nahl ayat 90 misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadamu untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarangmu dari perbuatan keji dan mungkar serta permusuhan. Dia memberikan peringatan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran darinya. Agar kamu dapat mengambil pelajaran darinya. Nah, sini kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan semua larangan dalam Islam, itulah yang membawa kepada keburukan. Sebagaimana perintah yang diperintahkannya dalam Islam pasti membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan. Makanya kaidah penting yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Izz Ibn Abdissalam dalam kitabnya yang dikhusus untuk menulis masalah ini, yakni tentang kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam syariat Islam, yang ini merupakan keyakinan bagi kita semua, ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, yang menjelaskan bahwa semua syariat yang Allah syariatkan dalam agamanya itu benar-benar membawa kepada kemaslahatan dan tidak diturunkan dalam syariatnya kecuali mencegah dari keburukan bagi manusia. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah fiddin, azakumullah, seperti yang saya jelaskan tadi, penjelasan tentang masalah hijab yang syar'i, larangan dari tabarruj bagi kaum perempuan, adalah penjelasan yang sering disampaikan oleh para ustadz kita, alhamdulillah. Tapi berhubung karena kita yang mendengarnya adalah orang-orang yang lemah iman, yang masih dikuasai oleh hawa nafsu, masih banyak takut kepada kepada ejekan manusia, masih lebih
mudah dipengaruhi oleh tipu daya syaitan, maka yang terjadi adalah munculnya orang-orang yang mencari-cari dalam Islam sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu, dengan alasan untuk memadukan Islam dengan keadaan yang ada saat ini, sehingga dengan cara memaksa-maksakan dalam Islam sesuatu yang secara asal bahkan sangat terlarang dalam Islam. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berapa kali dalam kajian yang lalu saya sampaikan, untuk peringatan bagi kita semua akibat dari kita terbiasa untuk memanjakan hawa nafsu kita dan tidak menundukkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, masuk dalam Islam dengan berdiri di tepi, melihat atau mencari-cari apa yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia ditimpa kebaikan, mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keimanannya, maka diikutinya Islam tersebut. Merasa tenang dia dengan Islamnya. Tapi ketika dia mendapatkan fitnah, hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia pun berpaling meninggalkan Islam, maka inilah orang yang rugi di dunia dan di akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Perhatikan ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang karena kepentingan hawa nafsunya membawa-bawa Islam untuk bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan keinginan atau hal yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Makanya dicela. Inilah pentingnya kita selalu melakukan tazkiyatun nufus, berusaha untuk menjadikan Islam itu sebagai hukum yang menghukumi perbuatan kita, penampilan kita, keyakinan kita, dan ibadah kita. Berusaha kita untuk bangga dengan Islam, dan kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah kemuliaan yang sesungguhnya, itulah kebanggaan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, sesungguhnya dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, karunia dari Allah yaitu Al-Quran, rahmatnya adalah keimanan, ya, ditafsirkan demikian oleh para ulama ahli tafsir. Jadi katakanlah, sesungguhnya dengan Al-Quran, petunjuk Allah, dengan keimanan, ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh yang disyariatkan dalam Islam, maka dengan itulah hendaknya orang-orang yang beriman bangga, merasa puas dan merasa mulia, karena itu lebih baik daripada semua perhiasan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Makanya merasa bangga dengan Islam, ini termasuk pertanda kesempurnaan iman seseorang. Merasa yakin dengan kebaikan-kebaikan Islam dan segala sesuatu kemaslahatan ada dalam syariatnya, ini merupakan pertanda benarnya iman yang ada dalam hati seorang muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah, termasuk dalam hal ini yang berhubungan dengan tabarruj, masalah yang berhubungan dengan pakaian kaum perempuan. Kita telah meyakini dengan iman yang kita miliki bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan memakai jilbab bagi kaum perempuan yang ditujukan untuk kemuliaan dan menjaga kehormatan diri mereka, yang ini menggambarkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap kaum perempuan. Coba lihat firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahim." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, agar hendaknya mereka memakaikan jilbab, menjulurkan jilbab,
mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Apa hikmahnya? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal kebaikannya, dikenal kesuciannya, dikenal penjagaan dirinya, sehingga mereka tidak diganggu dan disakiti. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, dijelaskan dalam ayat ini jelas sekali. Penjagaan bagi wanita yang membuat dia dikenal kesucian dan kehormatannya adalah dengan dia mengenakan jilbab yang syar'i. Maka tidak ragu lagi, tidak ada yang lebih baik dalam menjaga seorang perempuan, menjaga kehormatan dirinya berdasarkan firman Allah ini, lebih daripada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui atau dengan sebab dia memakai hijab yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga surat Al-Ahzab sebelumnya ayat 53. Juga tentang hijab yang kita kenal bersama. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Dan apabila kau meminta kepada mereka, perempuan, satu keperluan, maka mintalah dari belakang hijab, belakang tabir. Yang demikian itu athharu liqulubikum, lebih menjaga kesucian hatimu dan kesucian hati mereka, kaum perempuan. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan hijab yang syar'i dengan kesucian bagi hati manusia. Berarti orang yang tidak mengenakan hijab yang syar'i tidak mungkin menjadikan kesucian bagi hatinya, sehingga tidak mungkin dikatakan yang penting kan kita menjaga diri, yang penting kita tidak bertindak yang genit atau bertindak yang macam-macam, kita akan terjaga. Tidak, karena syaitan lebih pandai menggoda manusia daripada apa yang kita katakan. Apalagi telah terbukti, apalagi kita mengimani ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, yang maha mengetahui tentang keadaan hati manusia, kelemahan diri manusia, Allah sendiri yang berfirman dalam ayat ini, mengenakan hijab yang membatasi antara laki-laki dan perempuan adalah athharu liqulubikum wa qulubihinna, lebih menjaga kesucian bagi hatimu laki-laki dan menjaga kesucian bagi hatinya kaum perempuan. Maka di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hijab, sama sekali tujuannya bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, untuk membatasi geraknya kaum perempuan, untuk mengucilkan mereka, mendiskreditkan mereka, atau menjadikan mereka terkurung. Tidak. Jawabannya justru ini adalah untuk kemuliaan mereka, untuk menempatkan mereka pada tempat yang mulia, yang dengan itu terjaga kesucian mereka dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamalan terhadap syariatnya yang mulia. Maka disinilah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, a'azakumullah, kita memperhatikan bagaimana Islam menempatkan kaum perempuan sesuai dengan kodrat dan kesucian mereka dengan tempat yang sebaik-baiknya. Makanya kita ketahui bersama dalam Islam, perintah atau larangan bagi kaum perempuan untuk melakukan yang namanya tabarruj. Istilah yang kita kenal bersama. Berdandan, menampakkan perhiasan, atau sering keluar rumah tanpa hajat, tanpa keperluan, yang kita kenal bersama disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian, wahai kaum perempuan, menetap di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian melakukan tabarruj, sebagaimana perbuatannya atau kebiasaannya wanita-wanita jahiliyah di zaman jahiliyah yang terdahulu. Tabarruj jelas-jelas dilarang dan disebutkan keharamannya dalam hadis ini, dalam ayat ini, dan disebutkan juga dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan perbuatan ini. Kita perhatikan, tabarruj secara bahasa
artinya adalah disebutkan oleh para ulama, diambil dari kata-kata al-barju atau al-buruj, yang berarti sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak, makanya dikatakan bintang-bintang di langit itu buruj, karena dia nampak dan terlihat terang begitu. Itulah pengertian tabarruj secara bahasa. Ada juga yang menyebutkan pengertian-pengertian yang lain, cuma ini adalah pengertian yang dikenal oleh para ulama dalam menjelaskan arti tabarruj. Sehingga secara kesimpulannya diterangkan oleh para ulama tentang pengertian daripada tabarruj, yaitu saya nukilkan dari keterangan Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hirasatul Fadilah. Ucapan beliau, "Lamma amarahunna Allah subhanahu bil qarari fil buyuti nahaha ta'ala an at-tabarruj nahahunna ta'ala an at-tabarrujil jahiliyati bi kasratil khuruji wa bil khuruji mutajammilatin mutatayyibatin safiratil wujuh hasiratin anil mahasini waz zinati allati amara Allah bi satriha." والتبرج مأخوذ من البرج ومنه التوسع بإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك. Diterangkan oleh beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menetap di rumah-rumah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum perempuan dari perbuatan tabarruj yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah, yaitu dengan kasratul khuruj, sering keluar rumah tanpa alasan, tanpa dalil yang alasan yang syar'i, atau keluar rumah dengan berhias, memakai wangi-wangian, menampakkan wajah serta memperlihatkan kecantikan ataupun perhiasan mereka yang seharusnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembunyikan. Kata beliau, dan tabarruj itu diambil ya secara bahasa dari kata-kata al-burj. Al-burj, yakni sesuatu yang saya katakan tadi artinya bintang atau sesuatu yang terang, nampak. Yang diantara maknanya adalah tawassu, berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan. Baik itu perhiasan yang bersifat asal ya, kayak anggota tubuhnya kaum perempuan, ataupun perhiasan tambahan yang dipakaikan untuk menghiasi dirinya. Jadi di sini kita perhatikan apa ini pengertian dari tabarruj. Kita bisa ambil kesimpulannya ada dua pengertiannya dari keterangan para ulama. Pertama, sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i. Makanya ini penting untuk disampaikan kepada para akhwat sekalian rahimakumullah, bahwa agama Islam menjadikan hukum asalnya atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-azimatu syar'iyyah, perintah asal yang ditekankan bagi kaum perempuan adalah menetap. Hukum asal yang diperintahkan bagi kaum perempuan adalah menetap di rumah-rumah mereka, dan itulah kemuliaan bagi mereka. Sedangkan keluarnya mereka dari rumah itu hanyalah karena atau bersifat rukhsah, keringanan. Keringanan jika ada kepentingan atau kebutuhan yang dibolehkan dalam syariat. Oleh karena itu hijab yang paling pertama, yang paling utama bagi kaum perempuan adalah ketika mereka berada di rumahnya, berhijab dengan rumahnya yang menghalangi mereka dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Ini disebutkan bahkan dalam bab khusus dalam kitab Hirasatul Fadilah oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyatun wa khurujuha minhu rukhsatun tuqaddaru biqadariha. Menetapnya seorang perempuan dalam rumahnya ini merupakan azimah syariah,
hukum asal yang ditekankan dalam syariat. Adapun keluar rumahnya seorang perempuan, ini merupakan rukhsah, keringanan yang hendaknya dilakukan seperlunya. Hendaknya dilakukan seperlunya. Memang Rasulullah SAW membolehkan. Inna Allah qad azina lakunna an takhrujna li hajatikunna, dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Allah sungguh telah mengizinkan bagi kalian, wahai kaum perempuan, untuk keluar rumah untuk keperluan, untuk hajat. Tapi dengan kata izin ini menunjukkan ini bukan hukum asal bagi mereka. Sebagaimana laki-laki, hukum asalnya mereka bekerja di luar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di luar, melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah untuk kebaikan diri mereka, keluarga, apalagi agama mereka. Maka perempuan tempatnya adalah dalam rumah. Oleh karena itu hijab yang paling utama bagi mereka adalah berhijab dengan rumahnya. Bahkan dalam hadis yang sahih, riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka ketika dia keluar dari rumahnya, syaitan akan mengintainya, ya, menghiasinya agar menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ini keadaannya perempuan. Istashrafaha syaitan. Diintai atau dilihat, diperhatikan oleh syaitan. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahiyya fi qa'ri baitiha, ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Berada di dalam rumahnya. Ini keadaannya yang paling dekat. Oleh karena itu, di sini hijab yang asal dan paling utama bagi perempuan adalah hijab dengan rumahnya. Makanya ketika dia diperbolehkan keluar rumah dengan mengenakan hijab yang syar'i, tujuannya hijab tersebut adalah untuk menutupi dirinya. Oleh karena itu dilarang dia keluar dengan bertabarruj, menghiasi, menampakkan perhiasan dirinya, menampakkan anggota badannya yang merupakan perhiasan bagi dirinya, yang disebutkan dalam syariat, ataupun perhiasan tambahan yang ditambahkan pada tubuhnya atau pada pakaiannya. Makanya Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan dalam tafsirnya, sewaktu menafsirkan ayat ini, sewaktu beliau menjelaskan perintah dalam ayat ini mencakup semua kaum perempuan, ya, meskipun asalnya untuk istri-istri Nabi SAW, tapi juga mencakup secara umum kepada kaum perempuan yang lain, karena tentu saja kalau istri-istri Nabi SAW, wanita-wanita yang mulia diperintahkan demikian, apalagi yang selain mereka. Sampai beliau mengatakan seandainya tidak ada dalil-dalil dalam syariat yang khusus menjadikan mencakupnya semua kaum perempuan dalam larangan ini, maka cukuplah dengan dalil-dalil umum yang menyebutkan tentang keadaan kaum perempuan sebagai fitnah jika mereka berada di luar rumah. Kata beliau lagi, fakaifa, maka bagaimana lagi jika kita dapati banyak dalil-dalil dalam syariat Islam yang dipenuhi dengan perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di dalam rumah-rumah mereka dan tidak keluar rumah kecuali fi halatid darurah, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ada kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, pertama kali pengertian tabarruj yang kita ambil dari keterangan para ulama adalah sering keluar rumah tanpa hajat, bermudah-mudah untuk keluar rumah padahal tidak ada keperluan yang mendesak. Kemudian yang kedua, jelas sebagaimana pengertian yang saya bacakan dari keterangannya Syekh Bakar Abu Zaid tadi, yaitu keluar rumah dengan menampakkan kecantikan dan perhiasan yang seharusnya disembunyikan. Keluar rumah dengan menampakkan kecantikan dan perhiasan yang seharusnya disembunyikan bagi kaum perempuan. Makanya di sini perlu kita perhatikan. Ketika seseorang keluar rumah, sebagaimana yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum perempuan untuk tidak menampakkan perhiasannya. Bayangkan ya, ketika dalam surat An-Nur saja, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum perempuan untuk apa? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Perhatikan ayat ini. Janganlah mereka
para wanita memukulkan kaki mereka ke tanah agar orang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Subhanallah, disembunyikan saja. Tapi kalau terdengar suaranya, ya dulu kan kaum perempuan itu memakai gelang yang dipakaikan di kaki mereka yang berbunyi. Maka ketika dia berjalan dengan menghentakkan kaki, maka terlihat atau terdengarlah bunyi tersebut. Terdengarlah bunyi tersebut. Ini dilarang. Padahal jelas-jelas itu merupakan hal yang tersembunyi. Bagaimana kalau perhiasan tersebut ditampakkan dengan terang-terangan. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya larangan menampakkan perhiasan tersebut adalah termasuk pengertian tabarruj yang oleh karena itu tidak diperbolehkan, karena pengertian dari tabarruj tadi yang seperti yang disebutkan adalah menampakkan perhiasan yang seharusnya disembunyikan oleh wanita yang beriman ketika dia keluar dari rumahnya. Nah, oleh karena itulah di sini penting sekali untuk kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang namanya perhiasan itu dilarang untuk ditampakkan ketika seorang wanita keluar rumah. Di sini juga perlu diterangkan, ada keterangan yang sangat menarik yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Kita ketahui beliau adalah ulama ahlu sunnah yang saat ini yang berasal dari Jazair, yang tinggal di Madinah, yang punya kitab yang terkenal, Madarikun Nadhar fi Siyasat Syar'iyyah, ya, diantaranya yakni pandangan tajam terhadap politik yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Beliau menyebutkan dalam kitabnya yang sangat bermanfaat yang berjudul Al-Ajabul Ujab fi Ashkalil Hijab, menyebutkan beberapa contoh dari perbuatan tabarruj yang kemungkinan banyak orang yang menyangka bahwa itu bukan merupakan tabarruj. Banyak yang menyangka bahwa itu bukan merupakan tabarruj. Ada beberapa yang dijadikan contoh oleh beliau dalam pembahasan khusus tentang suwarut tabarruj, bentuk-bentuk tabarruj. Bentuk-bentuk tabarruj. Beliau mengatakan di antara bentuk-bentuk jilbab yang termasuk tabarruj adalah ayyakuna al-jilbabu mujalbaban li jami'il jismil alla yakuna al-jilbabu mujalbiban li jami'i jismil mar'ati ka ayyanzila minal katifaini la minar ra'si. Misalnya seorang perempuan yang memakai jilbab tapi tidak meliputi seluruh tubuhnya. Misalnya dia hanya mengenakan jilbab yang turun dari pundaknya, sementara bagian atasnya ditutup dengan yang kecil sehingga terpisah, sehingga ini jelas membentuk bagian tubuhnya, yang ini jelas bertentangan dengan perintah hijab atau jilbab bagi perempuan yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab yang saya sebutkan tadi ayat 59, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka menjulurkan atas diri mereka, artinya dari atas kepala supaya tidak membentuk, tidak menjadikan tersepatnya tubuh perempuan. Inilah pengertian jilbab yang sebenarnya, sehingga yang melanggar ini termasuk bentuk tabarruj. Yang kedua, ada juga yang memakai jilbab yang terpotong. Ada khusus menutup bagian atas dan menutup bagian bawah. Yang ini bertentangan dengan nukilan dari para ulama yang menyebutkan bahwa jilbab itu adalah satu potong, ya, sepakaian yang satu yang menutupi seluruh tubuh. Tentu saja kalau sekadar terpotong tapi kemudian hijab yang selanjutnya menutup dengan tutupan yang tidak membentuk tubuh, maka ini diperbolehkan. Tetapi yang menjadi masalah kalau potongannya tersebut pendek, kemudian menjadikan jilbab tersebut atau hijab yang dipakainya, pakaian dipakainya malah membentuk tubuh, maka ini pun termasuk tabarruj kata beliau. Itu yang kedua.
Kemudian termasuk pengertian tabarruj yang ketiga kata beliau, wa min at-tabarruj ay yakuna al-jilbabu zinatan fi nafsihi. Termasuk bentuk tabarruj, perhiasan, adalah jika jilbab itu merupakan perhiasan pada dirinya. Seperti yang saya terangkan tadi di awal, hikmah disyariatkannya memakai jilbab bagi perempuan ketika keluar rumah adalah untuk menutupi perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka bagaimana mungkin kalau kemudian jilbab yang dipakainya justru merupakan perhiasan yang menarik perhatian. Ini termasuk jilbab ataupun yang lainnya ya, termasuk pakaian-pakaian yang lainnya, misalnya sendalnya atau sepatunya, kalau itu merupakan perhiasan, maka dilarang karena disyariatkannya mereka mengenakan jilbab justru untuk menutupi perhiasannya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang terkenal, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatin, dan seterusnya. Hendaknya mereka kaum perempuan jangan menampakkan perhiasannya. Jadi menampakkan perhiasan atau apa saja yang kita tujukan untuk memperindah, menjadikan kita tampak menarik, ini termasuk perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan. Maka oleh karena itulah berdasarkan keterangan dari dan fatwa-fatwa para ulama yang kita baca, jelas termasuk yang namanya jilbab tabarruj. Apa yang kita saksikan dipakai oleh kaum muslimat saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan kepada mereka untuk kembali kepada petunjuk Allah yang benar, dan sangat disayangkan sebagian dari akhwat-akhwat kita ya juga terpengaruh dengan jilbab yang seperti ini yang dikatakan dengan jilbab gaul atau jilbab modern ini, yaitu mengenakan jilbab, diantaranya mengenakan jilbab yang memakai ukir-ukiran, yang memakai bordir-bordir dengan warna-warna yang ya kadang-kadang warna-warni, ya kadang-kadang pakaiannya sendiri sudah berwarna-warni, tidak cuma satu warna saja dengan warna yang mencolok atau menarik perhatian, maka ini jelas termasuk tabarruj. Maka ini termasuk tabarruj. Bahkan kata beliau dalam kitab ini, wa minal ajaibi anna an-nisaa ya'lamna hadha thumma ya'madna ila tajalbudi bijilbabin qad zuyyina bi zakharif al-khayyatati ma yulfitu anzar ar-rijali ilaihinna bila raib. Dan sangat mengherankan, sebagian dari kaum perempuan mengetahui hukum ini, tidak bolehnya menampakkan perhiasan. Tetapi yang mengherankan lagi, kemudian mereka mengenakan jilbab yang justru dihiasi dengan ukiran-ukiran, dengan bordir, sulaman-sulaman yang menarik perhatian kaum laki-laki. Bahkan terkadang kata beliau sulaman tersebut bentuknya hati. Yang ini jelas merupakan pertanda keburukan. Apa ini merupakan perlambangnya orang-orang fasik. Yang seolah-olah dengan melihat lambang ini berarti kita mengundang, perempuan itu mengundang laki-laki untuk datang kepadanya. Maka ini jelas merupakan perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga kita baca misalnya fatwa dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, fatwa lajnah daimah jelas-jelas melarang perbuatan yang seperti ini, yang disebutkan dinukilkan, ya, saya cukup bacakan terjemahannya dalam fatwa lajnah daimah nomor 21352, ya, yang tertanggal 9 bulan 3 1421 Hijriah, tentang model pakaian yang disyariatkan bagi kaum perempuan. Di antara syaratnya disebutkan syarat yang keempat, yakni tidak boleh ada hiasan padanya yang menarik perhatian. Oleh karena itu, pakaian tersebut harus polos dari gambar, dari hiasan-hiasan, tulisan, yakni bordiran-bordiran maupun simbol-simbol yang merupakan perhiasan bagi kaum perempuan. Tentu saja ada yang beralasan dengan mengatakan kalau kita memakai pakaian yang polos atau cuman satu warna, itu akan
menjadikan kita dijauhi oleh masyarakat. Dijauhi oleh masyarakat, maka kita mengenakan pakaian yang seperti ini tujuannya agar kita mudah mendekati mereka, mudah mendakwai mereka, mudah melunakkan hati mereka, dan mudah untuk tidak nampak asing di mata mereka. Maka kita jawab, alhamdulillah, kalau ini alasannya, lebih baik sekalian tidak usah pakai hijab. Karena masyarakat kita lebih banyak yang tidak pakai jilbab. Kalau demikian alasannya. Yang kedua, Islam membolehkan kita melakukan ta'liful qulub, menjinakkan hati masyarakat, mendekatkan hati dengan masyarakat, tetapi bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam. Dan ini perkara yang saya pikir tidak perlu dibahas karena sudah sering diterangkan dalam kajian-kajian dari para ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu ini perkara yang sangat-sangat jelas kebatilannya. Agama Islam diturunkan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang cara untuk melunakkan hati manusia, maka dengan itulah Allah menurunkan syariatnya. Apakah kita katakan bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan justru untuk menjauhkan hatinya kaum muslimin, menjadikan masyarakat tidak mau menerima Islam ini? Berarti ada yang lebih tahu tentang kebaikan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, pada kenyataannya, ya, jadi ada orang-orang yang berdalil, jadi urf kebiasaan masyarakat adalah pakaian yang seperti itu. Harus dengan bordir-bordir. Kita katakan ini tidak benar. Buktinya, kebiasaan masyarakat yang dulu tidak seperti ini. Dan masih banyak masyarakat kita yang tidak mengenal apa ini hiasan-hiasan tersebut. Apalagi yang kita ketahui kebiasaan sebagian masyarakat yang justru tidak berdasarkan Islam, ini tidak boleh untuk kita ikuti. Maka yang benar dalam masalah ini adalah jika kebiasaan dalam masyarakat itu bertentangan dengan syariat Islam, apalagi jelas-jelas menentang larangan tabarruj, maka ini tidak boleh diikuti, dan kalau dilakukan tidak akan mendekatkan, justru akan semakin menjauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah alasan ini tidak dibenarkan. Demikian pula dalam pembahasan ini sebagian dari ikhwan kita, ya, yang sampai kepada anak sendiri, ada yang berdalil dengan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Penjelasan yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jilbabul Mar'atil Muslimah pada syarat pakaian yang kedua, yaitu pembahasan yang beliau bawakan bahwa tidak mesti pakaian itu harus berwarna hitam. Tidak mesti pakaian itu harus berwarna hitam. Maka jawabannya ini benar. Dalil-dalilnya jelas yang beliau bawakan. Pakaian itu tidak mesti berwarna hitam. Meskipun dikatakan oleh sebagian dari para ulama lebih menutup aurat dan lebih baik adalah dengan warna hitam. Kita terima keterangan ini, dan ini adalah keterangan yang hak karena dalilnya jelas. Cuman ingat, jangan kita salah pahami dan kita bawa kepada pembahasan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Syekh Al-Albani sendiri menyebutkan dalam kitab tersebut di bagian waktu beliau mencantumkan di fahrasnya, di daftar isinya dengan judul seperti ini: Jawazu kauni jilbabil mar'ati bilaunin ghairil bayadi awis sawadi wa dalilu ala dhalika bikhilafi ma idza kana bi'iddati alwanin wa ma qalahu al-allamatul alusi fi dhalik. Bolehnya jilbab seorang perempuan itu berwarna selain putih dan hitam, dan dalil yang menunjukkan hal ini berbeda kalau jilbab tersebut dengan bermacam-macam warna. Ingat ya, beliau tegaskan berbedanya tidak boleh kalau dengan bermacam-macam warna, dan nukilan dari Imam Al-Allamah Al-Alusi dalam hal ini. Jadi Syekh Al-Albani menyebutkan bolehnya dengan pakaian dengan warna selain hitam, tapi tidak boleh banyak warna, apalagi dengan ukir-ukiran. Dan beliau sendiri yang mencantumkan pembahasan ini dalam syarat yang kedua, yaitu jilbab itu alla yakuna zinatan fi nafsihi, tidak menjadi perhiasan pada dirinya. Jadi jilbab bukan merupakan perhiasan pada dirinya. Sehingga tidak masuk akal
Kalau kemudian yang dimaksudkan dengan Syekh Al-Albani dalam pembahasan ini, kita katakan beliau membolehkan warna-warna lain yang mencolok, seperti warna-warna yang benar-benar menarik, warna yang menyala. Tidak mungkin, karena beliau sendiri yang membahasnya dalam apa? Judul alla yakuna zinatan fi nafsihi. Pakaian tersebut tidak menjadi perhiasan pada dirinya. Jelas kalau warnanya mencolok, warnanya menarik perhatian, ini merupakan perhiasan. Apalagi kalau dikatakan maka yang dimaksud dengan beliau di sini kebolehan memakai warna selain hitam, yang dibawakan di sini ada berapa, misalnya warna merah atau yang lainnya. Maksudnya di sini jelas merah yang bukan mencolok, bukan yang warnanya menyala, yang menarik perhatian. Karena tidak mungkin dikatakan pakaian perempuan yang ditujukan untuk menutupi perhiasannya, justru pakaian itu sendiri yang menjadi perhiasan baginya ketika dikenakannya di luar rumah. Makanya dalam kitab yang sama, nukilan yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani dari Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani dibawakan di sini. Perhatikan. Dan ini menunjukkan pembahasan mengenai pakaian perempuan yang memakai renda-renda atau motif-motif, ya, memakai bordir-bordir yang menarik perhatian, itu telah ada, telah terlihat fenomenanya atau penampakannya di kalangan para ulama yang terdahulu sebelum zaman kita. Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani jilid kelima ayat 5 jilid kelima halaman 56 mengatakan, "Summa i'lam anna indi," ini dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya tadi, ya. Ini dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya yang tadi. "Summa i'lam anna indi mimma yalhaqu bizinatil manhi anha ibda'uha ma yalbisuhu aktsaru mutrifatin nisa'i fi zamanina fawqa siyabihinna wa yastatirna bihi idza kharajna min buyutihinna wa huwa ghita'un mansujun min haririn dhi iddati alwanin wa fihi minan nukushi adh-dhahabiyyati wal fiddati ma yubhiru al-uyuna wa ara anna tamkina azwajihinna ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قيلة الغيرة وقد عمت البلوى بذلك." Kata Al-Alusi rahimahullah ta'ala, kemudian ketahuilah bahwasanya saya memiliki satu tambahan yang termasuk dalam perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan dalam ayat ini, yaitu pakaian yang dikenakan oleh kebanyakan wanita-wanita yang melampaui batas di zaman kami, yang dikenakan di atas pakaian mereka, jilbab mereka, yang mereka jadikan sebagai penutup ketika keluar dari rumah, yaitu sebuah pakaian penutup yang dibuat dari harir, dari sutra, yang memiliki macam-macam warna. Pada pakaian ini ada nukush, ukiran-ukiran, ya, semacam bordiran-bordiran atau renda-renda yang berwarna emas atau perak, yang benar-benar menarik perhatian mata kaum laki-laki. Maka aku membiarkan kaum perempuan melakukan perbuatan ini keluar dari rumah atau berjalan di antara laki-laki yang bukan mahramnya. Ini termasuk sedikitnya kecemburuan dari para suami-suami mereka, yang musibah ini telah merata dan tersebar di mana-mana. Jadi subhanallah, jadi apa yang kita sangka dalil dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ternyata justru beliau menukil keterangan yang menunjukkan tidak bolehnya mengenakan pakaian-pakaian yang ditujukan untuk perhiasan, meskipun kita katakan tidak harus dengan warna hitam, warna lain diperbolehkan tapi tidak mencolok dan bukan merupakan sesuatu yang ditujukan untuk memperindah, mempercantik diri, karena itu justru diperintahkan untuk disembunyikan kita ketika keluar rumah. Sekarang, kalau kita perhatikan dengan seksama, lihatlah. Kita lihat di pengertian orang secara bahasa. Tanya sama kaum perempuan, ketika mereka keluar rumah, atau menghiasi pakaiannya dengan renda, dengan motif, dengan bordiran, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mesti jawabannya tujuannya adalah untuk
Untuk hiasan, memperindah, supaya tidak kelihatan jelek. Tujuannya untuk itu. Bahkan saya pernah dinukilkan oleh seseorang, ada yang menukilkan atau menyebutkan bahwasanya disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang namanya bordir dan renda itu adalah termasuk perhiasan. Dikatakan dengan jelas-jelas untuk sebagai perhiasan. Maka secara bahasa sendiri sudah menunjukkan pengertian bahwa renda-renda dan motif-motif tersebut adalah untuk perhiasan yang justru diperintahkan kaum perempuan untuk menyembunyikannya ketika keluar rumah. Saya nukilkan tadi ucapannya Syekh bin Baz yang menyebutkan perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan tadi, baik yang diistilahkan dengan az-zinatul asliyah, perhiasan yang asalnya ada pada tubuh kaum perempuannya, ini keindahan dalam tubuh mereka yang mengandung fitnah kalau ditampakkan, ataupun yang namanya zina muktasabah, perhiasan yang tambahan ditambahkan pada tubuh mereka atau pakaian mereka atau sepatu mereka, sendal mereka, yang ini merupakan perhiasan yang menarik perhatian, ya, keindahan yang menarik perhatian kaum laki-laki yang justru diperintahkan untuk disembunyikan ketika mereka keluar rumah. Maka subhanallah, dengan keterangan ini, ya, yang saya berusaha ringkas keterangan tersebut jelas menunjukkan kepada kita tentang syarat pakaian tadi tidak boleh merupakan perhiasan dalam dirinya. Oleh karena itu, fatwa-fatwa dari ulama yang lainnya seperti Syekh Utsaimin sama dengan ini, melarangnya. Kemudian fatwa-fatwa ulama lain yang menulis dalam hal ini yang sebagai orang mengesankannya itu membolehkan, maka ternyata setelah kita teliti tidak ada yang satupun di kalangan para ulama tersebut yang membolehkan bordiran-bordiran seperti tadi atau renda-renda seperti tadi, yang ini justru merupakan larangan dan diancam dengan ancaman yang keras dalam Islam. Ada satu riwayat yang juga disalahpahami oleh sebagian orang yang berdalil dengan hujjah atau berdalil dengan beberapa hadis yang terkesan membolehkan pakaian seperti ini, tapi semua dalil tersebut dalilnya sahih tapi salah dipahami. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadisnya Ummu Khalid yang ketika itu Nabi SAW memakaikan padanya pakaian yang berwarna kuning, ada hitam atau yang lainnya, mungkin lebih dari satu warna, maka ternyata ini dipakaikan oleh Nabi SAW untuk Ummu Khalid yang masih bayi, yang masih kecil pada waktu itu. Kemudian yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari ketika dari Atha ibn Abi Rabah yang dia mengatakan dia melihat Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengenakan pakaian yang muwarradan, yaitu berwarna mawar. Yang disebutkan dalam hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, dan para ulama yang lainnya, maksudnya di sini adalah berwarna merah, yang tentu saja berwarna merah yang tidak merupakan perhiasan. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, pakaian ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Abi Rabah menyebutkan bahwasanya pada waktu itu dia masih kecil. Jadi dia boleh melihat pakaian tersebut adalah karena dia masih kecil, dan diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar sendiri bahwasanya ada kemungkinan juga tidak sengaja dilihatnya. Yang jelas pada waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hijab yang tertutup, yang kemudian dia terlihat memakai pakaian tersebut. Ala kulli hal, kalau tersembunyi sudah kita ketahui tidak mengapa dalam hijab. Pakaian yang mengandung perhiasan, yang mengandung bordiran ukir-ukiran boleh dipakai oleh perempuan hatta keluar rumah dengan syarat ditutupi hijab. Dengan jilbab yang besar menutupinya yang tidak ada bordirannya, maka diperbolehkan. Ketika dia ketemu dengan perempuan atau dengan alasan ketemu orang awam, dia boleh melepaskan jilbabnya dan menampakkan pakaian yang indah tersebut di hadapan sesama kaum perempuan. Ini diperbolehkan. Jadi ada jalan keluar. Kalau kita ingin tap pakaian tersebut boleh, tapi kita kenakan dengan jilbab yang besar yang menutupi perhiasan tadi, sehingga hanya kita nampakkan di hadapan mahram kita, atau di hadapan sama perempuan, atau orang awam yang mungkin ingin kita dakwai, pakaian-pakaian yang ada perhiasannya tersebut. Yang dilarang adalah untuk dinampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ini juga syubhat yang ternyata kalau kita rujuk jawabannya diterangkan oleh para ulama, tidak seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang membolehkan memakai perhiasan-perhiasan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Ada satu lagi di sini yang juga ingin saya isyaratkan sehubungan dengan bentuk-bentuk tabarruj yang lainnya. Ada pembahasan yang berhubungan dengan
kita ketahui bersama pakaian tidak boleh tipis, ya. Tidak boleh dari kain yang tipis. Termasuk bentuk tabarruj yang diterangkan di sini, tabarruj yang keempat adalah pakaian yang meskipun tidak tipis tapi kainnya membentuk tubuh perempuan. Ini juga tidak diperbolehkan dan termasuk dilarang oleh para ulama. Dibawakan dalil-dalilnya juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Jilbabul Mar'atil Muslimah. Keterangan beberapa dari para ulama yang menyebutkan bahwa pakaian tersebut meskipun lebar, meskipun longgar, tapi kalau kainnya membentuk badan, ya membentuk tubuh perempuan, maka itu tidak diperbolehkan. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang hasan derajatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kisahnya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan kepada beliau pakaian dari Mesir yang tebal, ya ingat pakaiannya tebal, kibtiyah kafifah, pakaian yang tebal, yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW oleh Dihya Al-Kalbi. Kemudian kata Usama bin Zaid, maka aku pakaikan pakaian tersebut untuk istriku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kenapa engkau tidak memakai pakaian tersebut? Maka aku katakan, wahai Rasulullah, aku telah memakaikannya untuk istriku. Maka apa jawaban Rasulullah SAW dalam hadis ini? Beliau bersabda, murha faltaj'al tahtaha gilalatan inni akhafu an tasifa hajma idhamiha. Perintahkanlah kepada istrimu, hendaknya dia memakai di bawah pakaian, di dalam pakaian tersebut pakaian lainnya sebagai pakaian dalam, karena aku khawatir pakaian itu akan membentuk postur dari tubuhnya. Ingat pakaian disebutkan di sini kasifah, tebal. Tapi kalau kainnya dari bahan yang bisa membentuk, menempel pada tubuh, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian hadis yang terkenal dari Asma bintu Abu Bakar, ya, ketika Munzir ibnu Zubair mengirimkan kepadanya sebuah pakaian yang juga tebal dan lebar, yang kemudian pada waktu itu Asma bintu Abu Bakar dalam keadaan sudah buta, maka dia menyentuh pakaian tersebut dengan tangannya. Jadi diraba kainnya dari jenis apa kainnya. Kemudian dia mengatakan, jadi dia mencela pakaian tersebut, ruddu alaihi kiswatahu, kembalikan pakaiannya ini kepadanya. Maka tentu Munzir ibnu Zubair merasa sedih, kenapa pakaiannya dikembalikan? Maka dia mengatakan, ya ummah, innahu la yasifu. Wahai ibu, ini pakaian yang tidak tipis. Maka dijawab oleh Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anha, innaha illam tasiffa fa innaha tasifu. Pakaian ini meskipun tidak tipis kainnya, tetapi benar-benar dia itu tasifu, membentuk postur tubuh perempuan. Dan asar yang semakna dengan ini dibawakan dari para sahabat dan para ulama salaf, itu ada beberapa, ya banyak disebutkan dalam kitab yang saya baca ini, yang menggambarkan kepada kita bahwa yang seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, termasuk yang diingatkan di sini bahwa untuk memilih kain jilbab bagi kaum perempuan itu hendaknya diperhatikan hal yang berhubungan dengan membentuknya postur tubuh perempuan. Jadi bukan cuma sekedar tebalnya. Maka di sini perlu kita ingatkan seperti orang-orang yang memakai jilbab kos misalnya, ketika dia keluar rumah, maka perhatikanlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dengan mudah membolehkan memakai kos hanya dengan supaya lebih nyaman, tidak kepanasan, ya? Padahal kita ketahui pakaian tersebut atau jilbab kos tersebut misalnya membentuk tubuh kita atau mencetak bagian-bagian dari tubuh kita, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau misalnya mungkin ada sebagian dari kain kos yang memenuhi syarat, maka diperbolehkan. Tapi hendaknya kita perhatikan, bukan dengan menilainya dengan hawa nafsu kita perhatikan, mintalah penjelasan atau pandangan dari orang-orang yang paham dengan mungkin melihat kita memakainya, apakah membentuk badan kita, memperlihatkan bagian-bagian dari tubuh kita atau tidak. Kemudian kita boleh mengenakan pakaian tersebut jika ternyata sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam Islam. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita masih banyak bentuk-bentuk tabarruj yang lainnya, yang jelas di sini saya bahasnya secara ringkas saja yang berhubungan dengan pakaian.
Yang jelas tabarruj ini disebutkan oleh para ulama termasuk perkara yang sangat besar keburukannya. Saya sebutkan tadi, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dilaknat ya, dan disebutkan diancam dengan tidak masuk ke dalam surga. Tentu saja ini bersifat ancaman yang sangat keras ya. Kemudian bahkan di sebagian dari para ulama jelas-jelas memasukkannya sebagai merupakan termasuk dosa besar. Seperti dalam syarah Sahih Muslim, kitab Al-Mu'lim fi Sahih Muslim disebutkan ini termasuk kabairul dzunub, termasuk dosa besar oleh penulisnya. Dan para ulama yang lainnya juga yang madzhabi dalam Al-Kabair mengisyaratkan pakaian-pakaian yang seperti ini termasuk yang dikenakan oleh perempuan, ini termasuk perbuatan dosa besar. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menjauhinya dan berusaha untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, termasuk ciri-ciri utama orang yang beriman yang juga sudah diterangkan oleh para ustadz kita, beberapa kali kita juga terangkan, adalah mereka mengagungkan syiar-syiar Allah, takut ketika melanggar larangannya karena bisa jadi itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka dari hidayahnya dan menjadi sebab untuk dicabutnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, azakumullah, demikianlah penjelasan ringkas yang bisa kami bawakan tentang masalah pakaian perempuan serta makna daripada tabarruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengambil manfaat, dan mudah-mudahan nanti saya juga akan bisa menyampaikan makalah tentang tulisan tentang masalah tabarruj ini beserta perincian dari masalah yang saya sampaikan tadi, yang mungkin saya akan kirimkan ke Radio Roja untuk bisa diambil manfaatnya bagi yang ingin membacanya. Tulisan yang ringkas semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat darinya, dan afwan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Taslim hafizahullah taala atas pembahasan ilmiah dari hakikat jilbab syar'i dan tabarus. Dan selanjutnya pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya perihal pembahasan kita pagi ini. Dan sebelum kami angkat dari telepon, Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sama kami angkat. Di antaranya pendengar kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiki Ustaz, bagaimanakah batasan pakaian muslimah yang diperbolehkan dalam corak dan warna-warni sehingga keluar dari batasan tabarut, Ustaz? Jazakallahu khair. Diulang. Bagaimanakah batasan pakaian muslimah yang diperbolehkan bercorak atau berwarna-warni, Ustaz, sehingga keluar dari batasan tabarut? Jazakallahu khair. Ya, batasan pakaian seorang muslimah yang diperbolehkan ketika dia keluar rumah berdasarkan keterangan dari para ulama, sebagaimana tujuan dari diperbolehkannya tadi memakai pakaian ketika dia ada hajat keluar rumah, adalah pakaian yang bukan merupakan perhiasan. Jadi kainnya tebal, tidak tipis, kemudian warnanya tidak mencolok, ya, diingatkan juga oleh para ulama, warnanya itu satu warna, tidak harus hitam, boleh dengan misalnya merah tua, atau biru tua, atau hijau tua, atau coklat misalnya, yang tidak menarik perhatian, yang tidak mencolok terlihatnya, maka ini diperbolehkan, meskipun dikatakan oleh para ulama mengenakan, ya, sebagian para ulama menjelaskan mengenakan dengan pakaian hitam itu lebih utama dan lebih menutupi bagi aurat kaum perempuan. Maka demikian. Jadi secara umum yang namanya hiasan-hiasan tersebut yang ditampakkan untuk memperindah, saya katakan tadi boleh kita kenakan asal kita tutupi dengan jilbab luar yang menutupi keseluruhan perhiasan tadi. Kalau seandainya kita harus pakai demikian, mungkin kita ingin ketemu seseorang awam yang ingin kita dekati, atau kita akan datang di majelisnya kaum perempuan, atau majelisnya keluarga kita yang mereka adalah perempuan, boleh kita kenakan, tapi kita tutupi dengan jilbab luar yang panjang yang menutupi semua perhiasan tadi, sehingga waktu kita ketemu dengan kaum perempuan baru kita lepas agar nampak di hadapan mereka perhiasan tadi diperbolehkan, karena bukan yang penting jangan di depan laki-laki yang bukan mahram kita. Nah, ya.
Baik Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk pendengar kita di Tanjung Enim. Ada Ummu Abdurrahman, silahkan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Ya, ini Ana ingin bertanya Ustaz, apakah kita diperbolehkan di para akhwat jika bordiran pada jilbab itu atau rendanya warnanya itu sama dengan jilbab Ustaz, sehingga warna bordir itu tidak terlalu nampak. Terus pertanyaan yang kedua itu, apakah boleh bagi para akhwat ini memakai pakaian dan jilbabnya itu yang selain berwarna hitam, tetapi warnanya itu tidak cerah, misalnya hijau tua atau coklat tua. Terus yang ketiga, dan bagaimana jika dengan jilbab kaos yang lebar plus sadarnya juga, apakah itu diperbolehkan? Karena di tempat daerah Ana itu banyak para ummahat yang pakai jilbab itu buat keluar rumah, dan Ana lihat kayaknya jilbabnya itu menjiplak tubuh Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Abdurrahman, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Apa ini pertanyaan yang pertama? Jika bordirnya satu warna dengan pakaiannya, maka saya katakan tadi, sekarang kita mengenakan bordir atau mengenakan renda, ya, atau apa, kalau tujuannya jelas, ya, misalnya berhubungan dengan pakaian tersebut, misalnya seperti yang di ujung kain biasanya, apa namanya, bordiran ya, atau neci, apa namanya itu yang istilahnya, itu kan memang dibutuhkan, karena kalau tidak begitu kainnya cepat rusak, dan bukan untuk hiasan tujuannya, hanya sekedar untuk tidak menjadikan kainnya terhambur gitu ya, apa ujung-ujungnya. Itu memang kebutuhan dan diperlukan hal tersebut. Itu diperbolehkan. Tetapi yang jadi masalah kalau dijadikan sebagai perhiasan. Tentu saja kalau satu warna itu masih lebih mendingan. Maka yang jelas dilihat tadi ya, dilihat tujuannya untuk kita kenakan itu untuk apa. Kalau tujuannya kita untuk memperindah, mempercantik, maka kembali kepada larangan tadi. Kan perhiasannya, keindahannya harusnya ditutupi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika ditanya dalam sebagian fatwa beliau, hukumnya kaum perempuan misalnya memakai sendal sepatu hak tinggi. Kata beliau, kalau sampai tingginya berlebihan dan tujuannya untuk memperindah, jelas tidak boleh. Kembali kepada tadi permasalahannya. Apa tujuannya dipakai hak tinggi untuk memperindah, kelihatan tinggi dan seterusnya? Ini jelas tidak boleh, karena justru yang namanya kecantikan itu, keindahan kaum perempuan itu ditutupi, dengan itulah syariatkan hijab. Nah, juga tentu saja berhubungan dengan masalah ini, kalau seandainya kita melihat orang awam yang baru-baru mengikuti kajian, kita pelan-pelan untuk menjelaskan kepadanya. Tidak seperti kita terangkan kepada orang-orang yang sudah lama mengikuti pengajian. Jadi kalau untuk orang-orang yang masih awam, dia mengenakan yang demikian, kita syukuri daripada tidak pakai jilbab sama sekali. Tetapi tetap ada tahapan-tahapan untuk kita ajak dia kepada jilbab yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi adalah, apa tadi yang kedua? Warna jilbab yang selain warna hitam, katakan, tapi warnanya warna tua. Ya, warna jilbab yang warna tua tadi tidak mengapa, itu diperbolehkan. Dan dicontohkan oleh Syalbani beberapa dalil yang membolehkan hal tersebut. Itulah yang dimaksud dengan warna selain hitam. Jadi warnanya coklat atau hijau tua, misalnya biru tua yang tidak mencolok, maka itu diperbolehkan. Dan ini termasuk kemudahan Islam yang bisa digunakan oleh kaum perempuan dengan syarat warna tersebut bukan warna yang menyala atau yang menyolok ya. Yang ketiga, memakai kain kos. Saya katakan tadi, kembali kepada kaidah tadi. Kalau kain kos tersebut mungkin kita kan tidak tahu ya, mungkin kain kos itu berjenis-jenis, mungkin ada yang tidak lentur, mungkin ada yang memang menutupi, maka diperbolehkan. Kalau dengan kain kos tersebut ternyata tidak mencetak, tapi yang kita saksikan saat ini apa? Yang saya dengar dari beberapa berita dari orang-orang yang mencobanya, mereka mengatakan kain kos itu jelas membentuk, menampakkan tubuh kita, dan kainnya adalah kain yang lentur mengikuti badan. Ini jelas-jelas dilarang oleh para ulama, karena termasuk pengertian yang tadi, yaitu meskipun tidak tipis tapi wasifan membentuk postur tubuh perempuan, maka dengan ini berarti dilarang jika sampai demikian keadaannya. Nah, jazakallah khair atas jawabannya, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
Barakallahu fiik ya Ustaz. Pertanyaan dari pendengar kita. Ustaz, bagaimanakah tanggung jawab seorang suami di akhirat kelak jika istri tidak belum dapat atau tidak mau untuk berjilbab dan sudah berkali-kali untuk dinasihati, Ustaz? Dari pendengar kita, jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Kita ketahui kalau suami itu membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya, yang ini menunjukkan dia kehilangan kecemburuannya ya dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarganya. Kalau dia tidak pernah menasihati, sudah kita ketahui ancamannya disebutkan dalam hadis yang sahih adalah ad-dayuth ya. Laki-laki yang membiarkan istrinya membuka aurat ya, tidak menjaga kehormatannya, maka disebut dayuth, dan ini termasuk diancam dengan ancaman yang sangat keras dalam Islam, termasuk perbuatan dosa besar, bahkan juga dicantumkan dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi. Adapun kalau dia sudah menasihati, berusaha untuk membimbingnya tapi dia tidak mau, maka para ulama menasihatkan ya seperti fatwanya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh yang menyebutkan bahwasanya yang seperti ini, pertama kita didik dia dengan nasihat, kemudian kita terapkan cara-cara menasihati kaum perempuan ya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita nasihati, kalau tidak mau maka pisah tempat tidur supaya memberikan peringatan baginya. Kemudian dipukul tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukai, tapi sekedar pukulan untuk mendidik. Kalau dengan itu pun dia juga tidak mau, sebagian dari para ulama menyebutkan nasihatnya adalah kalau dia dinasihati tidak mau, maka ada sebagian para ulama yang mengatakan disuruh menikah lagi supaya menjadi peringatan baginya. Kalau tetap dia tidak berubah, maka disuruh memisahkan diri atau diceraikan yang perempuan yang seperti itu, karena kemadaratannya akan sampai kepada kita, apalagi kepada anak-anak kita dengan pendidikan yang kurang baik. Demikian pendapat yang saya pernah baca dari keterangan para ulama sehubungan dengan cara mendidik wanita yang seperti itu keadaannya. Naudzubillah min dzalik. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Ummu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dari Ummu Abdullah di Bekasi. Sebagai wanita pekerja, saya masih berat untuk berpakaian seperti yang disampaikan dengan jilbab yang syar'i. Dan demikian juga ketika berangkat taklim seperti berjilbab panjang dan sebagainya. Dan saat bekerja Anda masih ingin juga modis dan berjilbab tipis saat dalam, dan juga untuk berhias. Mohon nasihatnya agar saya bisa kafah dalam menjalankan agama ini. Jazakallahu khair. Iya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anti dan kaum wanita muslimah yang lainnya untuk dimudahkan berpegang teguh dengan syariatnya dan meninggalkan hal-hal yang bertentang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita semua merasakan kita punya kekurangan ya dalam banyak hal yang berhubungan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita diberikan jalan keluar dalam Islam, yaitu berdoa kepada Allah Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Dialah yang mampu untuk menguatkan hati kita agar bisa melaksanakan perintahnya. Maka berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar dimudahkan menjalankan perintahnya, dimudahkan untuk menutupi diri dengan jilbab yang syar'i yang sesuai dengan perintahnya. Minta kepada Allah, kemudian usahakan untuk menundukkan hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Dan termasuk keinginan untuk memakai pakaian jilbab yang modis tadi itu, termasuk bagian dari hawa nafsu dan tipu daya syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Makanya saya pernah terangkan dalam kajian kita berkali-kali kesepakatan para ulama, anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia ini adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menundukkan hawa nafsu, berjuang untuk melawan tipu daya syaitan, yang dengan ini kita akan dimudahkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kami angkat kembali untuk pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Depok. Silahkan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana? Alhamdulillah ya, ada masalah jilbab tabarut ini diulas di Radio Roja. Karena ini sudah menjadi kegundahan yang lama. Banyak komentar bahwa jilbab yang mengikuti kajian di Radio Roja, jilbabnya jilbab seperti itu, atau cadarnya cadar kaos yang dililit ke muka, tidak seperti cadar Arab Saudi. Itu tuh menjadi dari kelompok Ahlussunnah yang lain itu menjadi pandangan miring begitu, Ustaz.
Alhamdulillah hari ini diulas sehingga menjadi jelas dan terang. Saya berharap yang mendengar akhwat itu untuk memaksanakan memakai jilbab syar'i sebelum jatuh turun musibah seperti di Suriah, karena kita umat Islam harus berkaca apa yang salah sehingga jatuhnya musibah. Untuk saya, Ustaz, saya mau tanya, keluarga Ana belum semua memakai jilbab. Kebanyakan mereka mengatakan belum turun hidayah. Kalau pakai jilbab, banyak yang pakai jilbab nyakitin orang. Hidayah belum turun, alasannya bla bla bla. Ana susah menasihati keluarga Ana sendiri atau adik-adik itu bagaimana caranya memakai jilbab yang sesuai perintah Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik, ya, ini nasihat yang sangat berharga sekali ya, himbauan dari beliau ini untuk akhwat-akhwat yang lainnya agar mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ini merupakan cara kita untuk menjaga kehormatan diri kita dan lebih penting lagi untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang menjadi kendala, sebagian yang saya dengar dari penjelasan beberapa akhwat, mereka mengatakan terjadinya hal seperti ini Ustaz karena ada sebagian dari akhwat yang mencontoh katanya istri dari sebagian ustaz melakukan yang demikian. Maka itu seolah-olah membuatkan hal tersebut. Maka jawabannya, subhanallah, pertama kita jangan suudzon. Jangan suudzon, ini mungkin cuma berita satu orang saja yang kemudian dinisbahkan kepada ustaz yang lainnya. Kita yakin para ustaz kita adalah orang-orang yang telah mengetahui hukum dalam masalah ini dan orang-orang yang mendidik keluarganya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang kedua, kalaupun itu terjadi, maka kita katakan, subhanallah, sedangkan kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad kita tidak boleh bertaklid, kepada para ustadz kita tidak boleh bertaklid, kenapa kita harus taklid kepada istrinya? Bisa jadi istrinya melakukan tanpa diketahui oleh suaminya, atau suaminya mungkin mengetahui tapi dia termasuk orang yang tidak berani untuk menghadapi istrinya, karena terjadi di kalangan para ulama saja ada yang tidak berani untuk terkalahkan dengan istrinya yang punya keinginan yang aneh, yang kemudian ditegur tentu saja oleh mereka dengan teguran yang cukup untuk menjadi peringatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan ya kalau ada yang beralasan terhadap istri kita ikuti kemauannya dan kita ikuti, dan ada lagi yang berdalil dengan hadis yang dhaif ya, yang sangat lemah, bahkan ada yang marfu yang palsu hadisnya, yakni katanya perempuan itu yaglibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am, ya. Kaum perempuan itu hanya bisa mengalahkan orang-orang yang mulia dan menundukkan mereka orang yang hina. Ini riwayatnya kalau dari Nabi SAW palsu riwayatnya. Ada dari hadisnya dari Muawiyah atau sahabat ya radhiyallahu taala anhu yang juga lemah secara riwayatnya. Jadi tidak benar. Jadi kalau ada kesalahan maka ditegur. Tapi ini terjadi sebagian dari kita, ada orang-orang yang lemah dan juga ada orang-orang yang terlalu berlebihan keras. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sekali lagi bukanlah menjadi dalil kalau contoh tersebut kita lihat dilakukan oleh orang-orang perorangan dari kita. Bagaimana mungkin manhaj Ahlus Sunnah yang menegaskan kita untuk mengikuti dalil, tidak boleh bertaklid kepada imam-imam besar saja, apalagi kepada orang-orang yang tentu kedudukannya di bawah mereka. Yang kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan mendakwai anggota keluarga agar memakai hijab yang syar'i. Tentu kita harus dakwai mereka dengan pelan-pelan. Saya sudah terangkan berkali-kali, kita mendakwai anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kalimat yang kita ucapkan, teguran yang kita sampaikan tidak sia-sia di hadapan Allah. Itu bernilai pahala. Kalau kita katakan berat, maka hendaknya kita ingat, itu tidak sia-sia dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran kita, dengan kesungguhan kita untuk mengajak mereka di jalan Allah, ini adalah merupakan satu ibadah yang agung dan keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang dengan ini kita harusnya merasa mulia. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, wala a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min barsil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu, menyebarkan petunjuk, menasihati manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khair, dan mungkin nasihat setelah pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir bagi kita pada kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan akhir, tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jadi sebagai kesimpulan akhir, apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini sekali lagi merupakan pengingat untuk kita semua,
insya Allah sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita kaji, dan tidak disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita dengan penjelasan yang tidak kurang. Cuma yang namanya nasihat, apalagi perkara-perkara yang biasa seperti ini atau yang sering terjadi seperti ini, kadang-kadang kita lupakan untuk diulang kembali pembahasannya. Maka oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, disyariatkannya hijab adalah untuk mencegah fitnah, menjaga kesucian diri kita, menjaga kehormatan kaum perempuan ya, dan menjaga untuk lebih suci hati mereka dan hatinya kaum laki-laki. Maka dengan kita melakukan hal ini dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuknya, maka kebaikan-kebaikan tersebut akan mudah untuk kita wujudkan, yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikannya untuk kita semua. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.